ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى سرور يا رسول الله سلام عليك
عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا لربنا خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. الحمد لله. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah inayahnya kepada kita. Di malam hari ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat, tepat di tanggal malam yang ke-19 dari bulan Syawal, yang artinya sekitar 11 hari lagi kita akan masuk dalam bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pula memberikan mutaba'ah kita kepada baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam hari ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan masalah fikih sekitar sebulan sekali. Malam hari ini kita akan bahas masalah fikih, yaitu syarat-syarat orang itu wajib sembahyang. Syarat dalam sembahyang itu ada namanya syarat sah sembahyang, ada syarat wajib sembahyang, ada rukun sembahyang. Tiga macam ini tambah pembatal sembahyang, 4 macam. Setiap orang yang beriman harus paham 4 macam ini. Syarat wajib sembahyang artinya apa dalam syarat wajib sembahyang? Syarat nang apabila seseorang itu mencakupi dengan syarat-syarat ini, maka ia wajib sembahyang. Andaikan salah satu di antara yang macam-macam syarat wajib tadi, ini ada wajib sembahyang. Kenapa syarat sembahyang itu kurang itu wajib sembahyang? Ada 6 oleh para ulama. 6 macam ini andaikan seseorang itu sehat, nyaman, misalnya, cuma salah satu di antara yang 6 ini ada, maka ada wajib sembahyang. Yang pertama syarat sah sembahyang, syarat wajib sembahyang itu al-Islamu, harus beragama Islam. Adapun orang mengkafir, ada wajib sembahyang. Kenapa ada wajib? Karena ini ada Islam. Islam itu syarat wajib sembahyang, yang pertama Islam. Adapun orang yang murtad, nah ini orang yang murtad, maka wajib atasnya itu mengqadha selama hari-hari kemurtadannya sampai ia kembali taubat dan berbalik ke agama Islam. Macam-macam orang murtad itu termasuk ujar para ulama, keluar dari agama Islam itu memadahkan bahwa sembahyang itu ada wajib. Ini ada kalau ajaran hanya pagi tadi belajaran udah Mu'alim Kiai Abdul Bari. Jadi ada biasanya akidah. Orang menyambat bahwa semua alam ini ada dalam tubuhnya sendiri. Ka'bah yang dimana Baitul Ma'mur, Ka'bah di hati, Baitul Ma'mur itu di kepala, Shiratal Mustaqim itu di belakang. Jadi ujarannya ada perlu lagi sembahyang. Ujarnya pulang ke Makkah, haji, umrah itu kada perlu lagi, karena ujarnya Baitullah sudah ada dalam hati. Nah, ada orang yang beranggapan demikian, memadahkan wajib sembahyang itu kada lagi, itu keluar sudah dari agama Islam. Nah, selama ia berakidah, berkeyakinan itu, selama itu sembahyangnya wajib dikawal. Itu orang yang dalam keadaan murtad. Yang kedua, syarat wajib sembahyang itu al-bulughu, berakal.
kada wajib sembahyang itu atas kekanakan yang belum berakal sekalipun yumayyiz. Baligh itu kan ada 3 tandanya. Tanda baligh itu yang pertama, tanda baligh itu orangnya berumur 15 tahun. Meskipun lelakiannya ia belum pernah mimpi basah atau keluar baju yang putih itu satu. Atau dibinian yang belum pernah haid dan nifas, belum pernah juga mimpi basah, belum pernah keluar air yang putih itu. Meskipun belum pernah, umurnya sampai 15 tahun, tetap orang ini dianggap baligh, wajib sudah hanya sembahyang. Yang kedua, al-ihtilamu, keluar air mani. Banyak orang yang beranggapan arti baligh itu adalah ketika ia mimpi basah. Padahal kalau dalam kitab itu selama dia berumur 9 tahun atau pas atau lebih pada 9 tahun tak keluar baju itu, tetap hukumnya baligh meskipun tidak pernah mimpi basah. Jadi bukan mimpi basah itu nang baligh, keluarnya itu nang baligh. Meskipun ya misalnya mimpi kawin cuma belum ada keluar apa-apa, kada mandi, kada balighnya. Cuma pemakan keluar baligh hukumnya orang tersebut. Yang ketiga, orang yang baligh itu bagi perempuan yaitu orang yang haid bagi gadisnya, nah umurnya sudah 9 tahun. Dia itu kan haid 9 tahun, maka wajib dia itu dia sembahyang. Dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Ahmad, ujar Nabi kita, muru auladakum bis shalah wa abla'u 7 sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sembahyang di saat mereka itu berumur 7 tahun. Nah, tidak anak atau di rumah berumur 7 tahun. Pokoknya kita sebagai orang tua menyuruhnya sembahyang. Wadribuhum 'alayya wa hum abna'u 7 wa hum abna'u 10. Ujar Nabi kita, maka pukullah anak itu ketika ia berani meninggalkan sembahyang saat dia berumur 10 tahun. Nah, jadi wajib sembahyang itu. Syarat wajib sembahyang yang ketiga, yaitu al-aqlu, berakal. Artinya orang yang kada berakal itu kada wajib sembahyang. Orang yang kada berakal, orang yang pingsan atau orang yang koma itu wajib sembahyang lah. Koma misalnya 2 hari koma, sadar wajibnya wajiblah sembahyang. Orang yang koma atau pingsan itu wajib sembahyang lah. Selama ia dalam koma, ini memang kada wajib sembahyang. Cuman ujar para ulama, wayah apa inya koma, wayah apa inya sadar, ini yang perlu kita catat, wajibkah mengulang kada. Karena orang yang koma atau orang yang pingsan ini hukumnya seperti orang yang haid dan nifas dari pintangan sembahyang. Makanya kan imbah syarat wajib sembahyang yang ketiga itu berakal, yang keempat itu adalah suci dari haid dan nifas. Orang yang koma, orang yang kada bakal atau orang yang gila itu ia kada wajib sembahyang sebagaimana orang yang haid atau orang yang nifas. Di sini perlu kita penjelasan dijelaskan oleh para ulama berbagai macam kitab. Ada disebut dengan zawalul mani', ada disebut dengan tuhu'ul mani'. Apa kata zawalul mani'? Zawal mani' itu hilangnya yang menyebabkan dia ada wajib sembahyang. Ini misalnya orang ini koma misalnya koma atau haid, ini kan berarti ada wajib sembahyang. Cuman akhirnya koma ini di pertengahan waktu, kayak jam saya ini, jam berapa nih? Nah, jam 9, jam 7 lewat 17 menit.
Ini tadi koma mulai siang, tadi mulai tang hari koma misalnya. Tang hari koma atau sebelum tang hari jam 12 pingsan koma misalnya. Jadi dia malam ini enggak maghrib nih sadar dia zuhur lawan asar tidak ada wajib tidak ada. Nah, ada wajib tidak ada. Kemudian maghribnya apa? Wajib tidak apa. Ya orang yang koma itu sama lawan orang yang haid dan nifas. Haid misalnya beberapa hari yang lalu ampihnya ibadah maghrib. Nah, nang sebelumnya itu sembahyang zuhur sampai asar nang hari ini atau wajib maghrib. Cuma sembahyang maghrib nang hari ini itu wajib dinyatakan. Nah, dan disyaratkan oleh para ulama pula apabila sembahyang itu kawa dijamak, kawa digabung dua, makanya wajib juga mengqadha sembahyang nang sebelumnya. Ulun pengajian ibu-ibu banyak orang tua mengajar berikan sampai kami ada tahu masalahnya. Kami masalah aja bila apa haid tiba isya itu kan digawe subuhnya aja digawe. Nah itu perlu kita beritahu kepada orang-orang di rumah bini-bininya dengan jadi banyak orang tahu masalah ini. Orangnya itu sampai haid tiba isya, sampai pingsan tiba isya, sadarnya tiba isya. Maka isya itu wajib digawi dan maghribnya pun wajib digawi. Meskipun ujar para ulama contohnya haid atau nifas itu sebelum sembahyang subuh bangun bersih kurang adat. Nah berarti kan sebelum adat bersihnya wajibnya mandi, wajib mengqadha maghrib lawan isya. Bilanya ampihnya haid, ampihnya koma itu imbah isya atau imbah asar, maka zuhur lawan asar wajib diqadha. Itu dalam istilah fikih hukum zawalul mani. Satu permasalahan yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang di rumah. Masalah yang kedua, pulang turu'ul mani'. Apa turu'ul mani'? Haidnya ini wajib apa? Komanya ini wajib apa? Kuitan misalnya garing, yang sana garing, siapa? Kawan garing, pingsannya kesakitan. Nah, pingsannya itu wajib apa? Andaikan pingsannya itu ujar para ulama imbah orang adat. Ibarat orang adan berapa imbah orang adan pas orang anak amat pingsan, apakah ini wajib lah mengqadha sembahyang itu? Nah wajib diqadha. Nang kada wajib diqadha apabila kadarnya dinyadari pingsan atau koma atau haid tadi imbah adan waktu nang kada memungkinkan inya kawa sembahyang. Misalnya orang adzan hayya 'alas shalah. Misalnya hayya 'alas shalah. Pas maka tuh adzan pertama kali adzan pas orang beriman adzan kan adzan awal waktu. Haidnya, komanya, pingsannya kita kada wajib diqadha sembahyang. Tapi tidak berlalu sekitar 5 menit. Nah, imbah adzan, tonton adzan, imbah masuk waktu berjalan 5 menit atau para orang amat ampihnya haidnya misalnya atau pingsan komanya misalnya di waktu itu, maka sembahyangnya itu wajib diqadha. Kami mulai jadi kamu bisa ini mungkin ini tidak apa bisa aja udah. Nah itu yang wajib diqadha. Nah masalah zawal mana, zawal turu'ul mani. Nah, kemudian ada masalah yang sangat penting juga di sini. Nah, masalah qadha'us shalah, orang yang mengqadha sembahyang. Kayak misalnya kita ini bahari bisa ketinggalan sembahyang. Bahari
di antara kita misalnya sibuk begawi, taruh ada sebagian subuh misalnya ada sebagian boleh sekolah bangun jam depan sekolah kan jam depan misalnya apa hukumnya. Nah di sini kan yajibu qada'u shalawatil maktubati idza fatat mutlaqan, wajib mengqadha sembahyang nang fardu ketika inya kada tagawi secara mutlak, sama ada inya beralasan atau kada beralasan. Ini alasan dalam sembahyang itu ada dua, ada disebut dengan alasan syar'i, itu kata bapak kata berdosa. Alasan syar'i kenapa cuma yang kata kawan sembahyang karena ujar sedin aku gering, kata kawan bangun, kata kawan bergerak, ada sembahyang kata bapak. Ada misalnya orang mengkata sembahyang karena di perjalanan kayak umrah misalnya kan, biasanya kalau kita umrah mulai sini sampai ke Mekah itu sebenarnya amannya palingan misalnya palingan juga tertinggalkan 1 atau 2 waktu aja tertinggalkan palingan. Kenapa ya? Karena kan sampai ke sana 5 jam waktu berbeda, 5 jam. Nah, jangan misalnya pulang 9 jam, potong 5 jam, kayak pergi 4 jam, ini pesawat. Apalagi pesawat langsung mulai Jakarta, langsung ke Jeddah, atau mulai Banjar langsung ke Jeddah, itu potong 5 jam. Padahal kita misalnya 5 jam, jangan misalnya kita mulai subuh jam 5, membuat ke pesawat jalan pesawatnya misalnya kita sampai subuh atau jam 6, jam 6 7, 8, 9, 10, jam 11 sampai dah kerja. Ada pikiran sembahyang aman tidak sembahyang nang pulang. Tapi nang boleh kita mulai Jeddah ke Jakarta. Apalagi pesawatnya transit. Biasanya kalau transit itu kita kada kawas sembahyang. Apalagi abang 2 jam orang yang banyak. Transitnya kurang 2 jam, 3 jam dia. Misalnya awak ada mau urus barang, tak mau urus jemaah. Jadi para sembahyang itu sampai pulang misalnya pulang lagi nak pulangnya nak Kamarian pulang mulai Jeddah, Kamarian jam 5 pesawatnya itu maghrib bertinggalkan yang di pesawat misalnya Isya subuh sampai ke sini kira berapa jam jalan pesawat misalnya 10 jam tambah 5 jam perbedaan waktu. Tambah transit pulang bisa tak yuhur sampai ke sini, sampai ke Banjar. Yuhur kita Banjar jarang mau sembahyang. Nah ini kan alasannya syar'i karena di perjalanan selama kita itu tetap digawi sembahyang atau enggak pakai azab ya Allah urun sembahyang atau sembahyang menghormati waktu hasil kita itu hadirin sembahyang. Nah hadirin sembahyang. Jadi ulama kita menganjurkan kalau sedemikian rupa karena di pesawat itu kan gak ada boleh kita sembahyang di pesawat itu ada boleh kecuali di pesawat Saudi Arabia. Kalau pesawat yang lain Qatar, Air Asia, nah itu kira-kira saya kira sembahyang di pesawat. Berarti kalau berjumpa kira-kira lagi bisa dikira sembahyang di pesawat karena jam tengah jalan luar bawa sembahyang kan kita sembahyang makhluk di tengah jalan luar. Paksa aja lagi sembahyang duduk, nah sembahyang duduk sakawanya kata kau duduk, kedaya mau main pesawat, kedaya mau ambil pendapat ulama nama membolehkan kedaya mau di pesawat. Kalau Syafi'i kada boleh sembahyang di pesawat, karena kata mencukupi syarat. Kalau mazhab Syafi'i kita kedaya mau itu, nih apa debunya tuh harus ada, jangan kita menimbul debunya. Nah Syafi'i gitu. Tapi kalau ada pendapat Imam Al-Ghazali kayak Pak Hanafi kan itu boleh tidak bertayamum di setiap sesuatu yang ada kalau kita rapat nak di atas bumi bermain di dalam meskipun dia di sini ini tak boleh bertayamum di sini meskipun ilmunya tidak terlihat. Lalu sembahyang misalnya seadanya sembahyang di pesawat itu kan wajib dikawal, tapi kita meninggalkan sembahyang mengqadha sembahyangnya situ itu kan dengan alasan syar'i karena memang kata kawan
lagi dipaksa-paksa sembahyang. Nah, itu ada dua hukum, ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, as-salawatul fa'idatu bighairi udhrin, sembahyang nang katinggalan tanpa udzur, tanpa alasan syar'i itu wajib mengqadanya secara langsung. Sembahyang nang ada kesembahyang alasannya ada diterima oleh syar'i, syaratnya maka juga boleh banyak banyak. Nah itu ada diterima oleh syariat, wajibnya mengqadha sembahyang tersebut. Nah bahkan ulama mengatakan wala yajuzul istighalu bin nawafili wa ghairiha hatta tuqra. Jadinya kada boleh menyibukkan diri dengan sembahyang sunnah sehingga ia mengqadha sembahyang nang itu. Kada boleh sembahyang sunnah. Nah, ini ulama khas banget pendapat yang pertama. Jadi kita itu ada berisi qadhaan sembahyang. Nah, pendapat ini jangan menggawi sembahyang sunnah. Nah itu. Jadi nang wajibnya jadi gawi. Bahkan mengqadhanya ini wajib secara syar'i. Apabila sembahyang kita itu ketinggalannya secara tanpa alasan syar'i. Adapun misalnya sembahyang kita itu ketinggalan karena alasan syar'i. Nah, ketinggalan sembahyang, nanti sembahyang kita boleh diulang, kayak sembahyang di pesawat tadi di bandara, aku lihat awak kata yang mana salawat berajis ini kan. Aku di rumah jadi sembahyang. Itu ada bapak, ada berdosa. Kenapa? Karena ketinggalan sembahyang tadi alasannya syar'i. Apabila ada syar'i, nah ini wajib mengqadha secara langsung darinya. Kada boleh biar para ulama menggawi sembahyang nang sunnah. Itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat Al-Imam Al-Haddad ini pendapat yang kedua. Al-Imam Al-Haddad bagus ya. Jadi ujar Imam Haddad, wa yalzamu taliba an yaqdiya ma farada fihi min al-wajibat wa yakunu ala al-tarahi wal istita'ati min al-tabiqin wa la tasahud. Ujar Imam Haddad, orang nang bertaubat nang mengheri rancak ada sembahyang saja, maka pendapat yang pertama tadi kan wajib langsung menggawi ya. Pendapat yang kedua ini pendapat Ibnu Haddad yang boleh menggawinya secara langsung dan yang ada berusaha, ya kan? Ini pendapat yang pertama itu arah saja. Bahkan ini menggunakan waktu kepada nang sunnah. Memang nang sembahyang sunnah itu pahalanya, pahala. Ya sembahyang sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah itu pahala. Cuman yang salahnya ini itu menggunakan sisa umur yang masih ada. Nah alangkah bagusnya digawiakan untuk mengqadha sembahyang yang ketinggalan. Kenapa? Digunakan untuk orang sunnah. Nah itu yang menjadi masalah. Tapi kalau Imam Haddad mengatakan jadi ada bapak meskipun menggawinya secara berangsur-angsur. Nah ini yang dipakai oleh para alim ulama. Jadi ulama pikir keras sedikit, cuman ada lamahannya. Soalnya kalau kita mengambil pendapat ini, jadi guru ulum pendapat yang pertama yang keras tadi sebagai payah yang tidak boleh jadi harus kafir dulu sebanyak. Ulum masih ingat behari itu waktu MI, jangan waktu MI itu berbagi payah. Kipayah atau dari 5.000 jika biasa 1.000 masaknya udah luar biasa jauh kemana aku ingin terus dari kipayah jadi 5.000 ya. Cuman untuk bagi ini pemburuan punya pemburuan. Nah ini amplop kipayah kada pemberi kecuali orang yang sembahyang di waktu di sini. Nah itu orang beri ini baik-baik di sini. Itu berarti mengambil pendapat yang pertama tadi. Jadi kalau ulun semalam itu karena itu di sini ada
boleh jadi kecuali orang itu tuntas masalah kewajiban nang 5 waktu tersebut. Nah, cuman kalau kita mengambil pendapat ini apa-apa mau punya. Nah, ini dia bahwa kita. Nah, ada pendapat Imam Al-Haddad rahimahullah taala, orang yang bertaubat, orang yang ingin menjadi lebih baik dan lebih baik, itu pada bapaknya sini. Maka sembahyangnya cukup berangsur sedikit demi sedikit, nang sunnah gawi ke bapak, kifayah gawi ke bapak. Nah, itu kan Imam Al-Haddad. Cuman alangkah bagusnya untuk kita ini ujar para ulama nak merasa dari suah ada sembahyang subuh misalnya, atau nang sering juga asar. Orang santri itu kadang bisa kita survei apa nih, apa orang yang santri kan sembahyang paling lain apa ya, 2 jawaban asar lawan subuh. Maka itu yang mana isya tu memang subuh lawan asar tu berat mana aja. Kenapa dia berat? Berikan salah dia. Beri salah tu makan apa deh, murim. Atau beri salah habis dibijakkan pada asar boleh sampai maghrib aja bangun. Apabila lagi ada sebabnya lagi, ya asar ada sebabnya. Nah, cuman kita sadar diri. Misalnya kita introspeksi lawan diri kita beheri soal misalnya pada sembahyang karena doyan A B C D dan kau dia bak dia dan kawakan dia saja ambil kita mengkawal sembahyang. Nah, kita mengkawal sembahyang beheri pernah kita ada sembahyang, jadi kita gunakan untuk mengkawal sembahyang subuh misalnya. Kenapa? Sembahyang subuh itu 2 rakaat, mungkin di antara hikmah yang sangat jelas itu mempermudah bagi orang nama Allah sembahyang tersebut. Nyaman kan orang bertamu supaya sembahyang subuh itu 4 rakaat. Nanti ketahuan benar nama Allah 4 rakaat. Sembahyang subuh 2 rakaat. Tapi kita nyaman nama Allah subuh itu sembahyang yang paling nyali 2 rakaat aja. Jadi umpamakan dan banyak orang umpamakan misalnya sembahyang subuh itu baca apa ya? Qabliyah isya menyatakan sembahyang subuh, ba'diyah isya menyatakan sembahyang subuh, qabliyah zuhur menyatakan kawalan sembahyang subuh. Masalah bangun bang. Itu tidak sembahyang dia bangun terus. Nah, masalah bangun itu sunnah aja. Qunut itu 2 intinya. Bila kita menggawin 2 ini sudah qunut dah, maka tangan itu sunnah. Apa itu? Qunut itu doa dan salawat. Qunut itu intinya doa, salawat lawan keluarga Nabi. Apa itu? Misalnya Allahumma hadini fiman hadait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Selesai qunut. Jadi saya maka tangan itu sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadini fiman hadait, Allahumma hadini fiman hadait, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Cuma menjadi imam yang itu menurutnya bisa tidak orang itu jadi imam subuh. Banyak orang yang ada pengunut, itu pengunut namanya. Sampur artinya kunut kita itu kata perbagi pada sujud sahwi. Itu sudah mencakup dah kunutnya kita. Allahumma hadini fiman hadait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Bagi orang yang hendak mengqabul sembahyang subuh, orang tidak tahu. Tidak ada qabliyah isya, ba'diyah isya misalnya. Tapi imam kita menggawi nang sunnah baik nang wajib kita gawi. Ya, kalau sudah baik nang wajib kita gawi. Jadi ujar Al-Haddad rahimahullah taala, fa inna din matin, biasanya karena agama ini mudah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'ithu bil hanafiyyati sabha. Aku ya Nabi diutus membawa agama nang mudah, nang memaafkan. Agama Islam ini mudah, nyaman aja, jangan dipersulit. Nah, ini pendapat Imam Haddad. Orang nang gawi sembahyang nang lahiri rancak ada sembahyang itu ya sedikit. Ayo gawi bagaimana? Ayo ya sedikit. Kada harus secara langsung. Memang kalau pendapat ulama, pendapat fuqaha
apabila sembahyangnya itu ada pakai alasan syar'i, wajib dikabul secara langsung. Cuman pendapat Imam Haddad mengambil dari keterangan insiden dari kitab Imam Ghazali, dia orang ini boleh aja. Soalnya kalau orang hanya bertaubat aku jadi boleh ambil dari misalnya. Cuman saat itu misalnya lalu hendak mengkabul sembahyang, padahal dia harus waktu menggunakan mengkabul sembahyang, mungkin dia aku beli barang dia kurang pas beli barang kasar, jadi kabul sembahyang. Dan di sini ujar para ulama bagusnya kita itu di antara doa yang perlu kita tanamkan, kita berdoa itu, ya Allah jangan biar matikan ulun kecuali sebanyak ulun tunai. Antara doa yang harus kita panjatkan kepada Allah, jangan sampai mati kecuali sembahyang itu tunai. Atau misalnya, ya Allah biar matikan ulun juga, mudah-mudahan ada orang nama Allah akan sembahyang ulun. Itu bagus berdoa kita. Karena waktu kita kena sampai di hari kiamat, nak dipertanyakan bukan harta ada, nak dipertanyakan bukan masalah pernahlah ini, pernahlah itu ada. Yang dipertanyakan ya Rasulullah pernah sembahyang. Biar sembahyangnya itu bagus, lancar dia berada, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya lancar dia berada. Cuma nomor satu ini tidak bermasalah sembahyangnya, berangkambingan. Akan datang masalah lagi semua. Jangan kita paling bahasanya itu lalu di hadapan polisi itu hilem. Takutnya jadi kehidupan beradaan sim mana STNK mana. Cuma kalau kita hilem ada tuh STNK ada bawa sim aman aja. Nah itu umpamakan untuk para ulama itulah sembahyang ini kayak hilem kita kemana-mana ada takut orang beriman. Kecuali kalau dia zebra namanya, tapi kita itu pangkuhan tuh bila sembahyangnya bermasalah. Bila sembahyangnya bermasalah, ya harus hidup lagi. Langsung singgahannya, kunci cabut ya langsung. Nah itu mudah-mudahan kita tahu. Ini ya Rabbal Alamin. Pertanyaan. Dan mengqadha sembahyang itu sunnahnya itu beraturan juga. Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Bila sembahyang kita itu tadi kirakan secara syar'i. Tapi bila sembahyang itu tanpa alasan syar'i, maka wajib hukumnya mengqadha sembahyang itu berurutan. Nah ini kan pendapat ulama. Pertanyaan pasti bisa sudah. Dulu waktu sekolah ini kita sebenarnya udah 80 menit ya. Kamu kan tahu biar cuma tanya dijalankan dan satu kami kan tagiwi ada itu dalam kata tahun ya. Setahun kita setahun ada sudah kambingan ini kita ada tahu kayak berjalan mengadinya. Nah ini bagus nih kan. Misalnya kita ini dari waktu menjalan sembahyang barang kambingan kita deh ada sembahyang barang kada atau apa nih atas kadar nang apa ingat semangat agar dia tidak ada parah mengkalanya ya ada kabar sakawat yang sunnah tadi yang sunnah ada makan ke subuh karena kita mau jalan nanti nang sering yakin nang parai sebenarnya subuh jadi qabliyah ba'diyah sebulan 2 bulan ini ya dikurangi ya dulu jadi kabar sembahyang wajib ya kawan ibu-ibu beginian ya kan bisa nanti di rumah sampaikan nang mulai haid atau sampai haid tadi kan itu banyak juga orang mengerti belakang kan jadi kawan sakawanya misalnya sudah minta ampun kawan Tuhan misalnya yang penting kan kita kabai dulu ada waktu kosong kabai jangan sembahyang duha misalnya biasa 4 rakaat wanginya 2 rakaat barang yang duha sisanya apa sembahyang boleh
Iba Isya sembahyang kan Pak di Isya yang subuh atau pas sembahyang subuh song kalanggar misalnya song kalanggar tak sembahyang Isya atau Pak dia zuhur yang kan dia zuhur atau Pak dia zuhur atau kosong atau kalanggar song ada kalau sembahyang zuhur dulu itu bagus banget ini Mungkin tak boleh. Tinggi. 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 Akhir Ramadan. Akhir Ramadan Jumat. Tinggi. Jumat di akhir Ramadan. Jadi misalnya Jumat terakhir Ramadan. Lalu di situ ada Kalau Salatul Fawaid namanya. Jadi manfaatnya di situ. Jumat di akhir jadi Jumat itu kan Ramadan berbeda. Tinggi. Anunya nih, pahalanya nih beda. Tinggi. Memang itu. Nah, Tahun akhir. di akhir Ramadan, Jadi ada rumah di kiri. Tinggi. Jadi umpamakan biar tahu, misalnya ada solusi kan. Jadi beberapa ulama aja mana? Ulama. Misalnya kita ada tahu, ini ada kan dalam ulama itu ada namanya Salatul Fawaid, sembahyang mengqadha sembahyang maghrib. Yang kita ada tahu itu digawi tiap Jumat akhir Ramadan. Digawi juga sembahyang Jumat. Mau ini orang ini. Nah, itu aja dalam nama riwayatnya itu mengqadai sembahyang itu setahunan. Cuma kalau dalam fikih tetap pun ada gugur. Nah, kalau dalam fikihnya ada gugur, begitu dia lah punya paling sembahyang. Enak. Jawa itu kan fadilahnya itu ada tersendiri ulama ini. Maha rahmat Tuhan jemangnya kan, maha rahmat Tuhannya. Cuman kalau di dalam fikih tetap ada gugur. Soalnya kalau gugur pilih nyaman, dari itu sembahyang mah. Nah, usia akhir Ramadan ya, yang ada. Tetap. Jadi omongan kita ini, behri baca ada sembahyang, tapi sembahyang misalnya menghalal kalorinya dan membuat makdir berkembang ada tadi menghalalnya secara berangsur-angsur usahawannya supaya jangan sampai ada pemikiran yang dijadikan Islam itu lapar. Nah, Islam itu lapar, Islam aja pusang hati menghalal. Jadi jangan sembahyang jangan sampai kita tuh tidak terlalu tepat. Jadi jangan menghadap kalau yang sembahyangmu biasanya usahawannya untuk urusan kehidupanmu kerusakan. Kalau aku dia rumah di sungai lagi duit makan sembahyangnya lagi jangan. Tetapi sendiri duniamu kerusakan, urusanmu tetap kerusakan, duniawimu tetap kerusakan. Ada waktu kosong kalau ini sembahyang. Cuman untuk sembahyang sunnah qobliyah ba'diyah tadi langkah bagusnya gunakan untuk mengqadha sembahyang nang dari kada sembahyang. Nah, bagus Pak. Mungkin nih kita ini menjadi perasaan tidak ada nyaman pada kita. Nah, mungkin di antaranya ada dari soal ada sembahyang atau sembahyang juga cuma ilmunya belum ada waktu hujanan. Nah, sembahyang bila ada orang sampai sembahyang bila orang ada cepat. Jadi bisa itu sembahyang bila orang ada cepat lah. Orang kayak nang ada bermain dulu ya. Cara campur orang ada soal biasa aja biar beri mak beri sebelum beri mak beri kan beri sebelum beri kan ulun beri di tegas itu lah yang mau beri yang itu keras benar jadi ada sembahyang ya sudah alhamdulillah mereka sampak dari sebuah sembahyang berkali yang sedih ada tuan guru ada sedih tuh ketika dia
Ada orang biasa aja sedikit. Dan keadaannya di sini. Cuman tetap aja kita ada juga sebenarnya untuk barangkali hari bisa sebenarnya kita ada batu malina. Ya karena ada batu malina sebenarnya ada satu yang untuk barangkali juga hari bisa sembahyang itu ada yang membatalkan sembahyang. Coba dia sembahyang. Ada waktu awal apa sebenarnya kalau tidak ada awal sawahnya itu. Orang ini sahawanya kita. Ini saja kita minta ampun sama Tuhan. Kita kabari sahawanya. Ini dia niat kita anak mengkhabar itu pasti dinilai oleh Allah Taala. Ya Allah urun anak mengkhabar sudah yang urun. Dan kita jelaskan sebenarnya tadi andaikan misalnya misal meninggal. Kita ini meninggal misalnya jadi sebenarnya asal mau tahu kita sebenarnya meninggal tak kabel sebenarnya masih tahunnya tak kabel insya Allah 9 tahun itu ada jauh Tuhan itu mengampuni karena kita ada usaha sudah mengkabari insya Allah mungkin kan kita sampai sama Tuhan kada dihisab Tuhan 9 tahun dari insya Allah asal kita ada usaha dikabari dulu setahunannya meninggal insya Allah misalnya berarti 10 tahun belakangnya sebenarnya 10 tahun berarti beranak-anak, kalau kita ingin beranak-anak sebenarnya cuma Tuhan saja tidak aku dah kalau itu sebenarnya boleh lalu setahunannya kalau menjauhi itu meninggal misalnya insya Allah karena kan Tuhan itu memandang kepadanya seorang hamba jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jangan kita boleh mulai ini sebenarnya ini kita sudah Tuhan yang tahu apa ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sembahyang kita Allah Taala beri taufik kepada kita untuk bisa mendirikannya. Ya Allah, dalam keadaan berjamaah dan segala hajat kita di dunia maupun akhirat dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, kegiatan kebaikan kita, agar kita yang bercinta ini, musalla kita ini, musalla kita ini, mudah-mudahan dengan ampunnya tidak menjadi kemudian orang-orang yang bersama kita, khususnya Muhammad Zainal, Mahdian, juga Muhammad Syarif dari Allah, kemudian Muhammad Inis, Suhaimi, Muhammad Yusman, seluruh para Allah yang punya ambil bersama kita yang sudah meninggal dunia dan mudah-mudahan di malam Senin kita niatkan pahala kita kepada mereka dan juga bisa niatkan kepada guru-guru kita, keluarga kita, orang tua kita dan doa kita yang mereka sudah meninggal dunia setiap pengajian, setiap amal kebaikan kita niatkan kepada mereka semua. Ya Allah ya Rabbal inilah yang sampaikan kurang dia ulun minta ampun dan maaf bila kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أجمعين. يا ربنا اعترفنا بأنك لم تعرفنا ولا نجعل أسرفنا على الأعضاء أشرفنا فاكتب علينا توبة صدورنا حوضا واسترنا عوراتي وآلنا وعافنا واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والأخوان المستيقظين لدي محبة آخرة وصلح والمسلمين أجمعين رب اسمع أولا ونجونا من عذاب الكساء منا بالمصطفى رسولنا قاضي كل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله رب العالمين. عشان في الآخر عشان على بنار صلى الله عليه وسلم.